Ya, baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini materi yang akan berlangsung adalah mengenai dengan audit kinerja berbasis resiko yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Purnomo Mulyo Saputro, selaku Auditor Madya Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mungkin kita persilakan kepada beliau, yaitu narasumber kita untuk malam ini, untuk membawakan materi. Silakan Pak Purnomo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di malam hari ini pertemuan kita yaitu periode yang ke-25 semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kita seperti yang lalu-lalu kita coba berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua yang ada di sini. Saya lihat banyak senior-senior saya di belakang sana. Mudah-mudahan ini bisa jadi nambah pengetahuan, dan apabila nanti ada yang perlu disampaikan, monggo silakan disampaikan untuk kawan-kawan. Materi kita pada malam hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator adalah materi audit kinerja berbasis risiko. Sebelum saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu pada saya. Terima kasih kepada pimpinan LKP Kindo, Bapak Sultan, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu apabila ada berkeinginan menyampaikan materi juga bisa disampaikan oleh Pak Sultan selaku pimpinan LKP Kindo ini. Baik, tidak berpanjang kalam, karena pada pertemuan yang lalu saya sudah memperkenalkan diri. Ini sudah bisa di-share-kah Bu narasumber materinya? Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Baik. Ini materi kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya saya juga mohon maaf karena seharusnya jam 19.30 kita mulai acara. Namun karena pada malam hari ini bertepatan dengan berdempetan waktunya dengan sholat Isya, jadi saya minta diundurkan menjadi jam 20, dan ternyata kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pimpinan LKP Kindo bersedia untuk mundurkan beberapa menit. Baik, bicara tentang audit kinerja berbasis risiko, ini kebetulan nama saya. Ada dua hal dalam audit kinerja ini berbasis risiko ini. Yang pertama adalah audit kinerja, yang kedua risiko. Kami di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah menerapkan audit kinerja sejak tahun 2012. Hanya basisnya berbeda-beda. Pada tahun 2012 kami menerapkan audit kinerja berbasis anggaran. Lalu di tahun 2019 karena pergantian Inspektur Jenderal, kami berganti audit kinerja berbasis tugas dan fungsi. Karena memang sebenarnya intinya adalah di tugas dan fungsi. Dan ini ada satu lagi yang basisnya berbeda, yaitu basisnya adalah basis risiko. Apabila kita bicara dua hal tadi, tentu antara audit kinerja
seluruh audit kinerja, teknik dan tahapan-tahapannya, ruang lingkupnya sama kalau namanya audit kinerja. Hanya di sini adalah tinggal kita bicara basisnya saja. Nah, untuk awal mungkin saya sedikit refreshing mengenai definisi audit kinerja. Ini ada audit kinerja dari PP 60 tahun 2008 bahwa audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Itu definisinya menurut PP. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas. Kalau yang di PP tadi bicaranya bahasanya kehematan. Kalau di Undang-Undang 15 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, ekonomis. Cuma beda kata, tapi maksudnya sama, yaitu 3E. Ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Itu definisi dari audit kinerja. Mengapa kita harus melakukan audit kinerja? Yang pertama, untuk mengetahui keberhasilan suatu program strategis instansi atau kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan tadi prinsip 3E. Prinsip ekonomis, caranya cara secara efisien, hasilnya adalah efektif. Dan juga untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, aparat pengawasan internal atau APIP dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja. Jadi selain memastikan tujuan dan keberhasilan suatu program, melalui audit kinerja ini juga memberikan nilai tambah peningkatan kinerja. Itu mengapa perlunya audit kinerja. Lalu bagaimana perbandingan antara audit keuangan dengan audit kinerja? Seperti kita ketahui bahwa audit kinerja, audit keuangan, objeknya adalah laporan keuangan. Sementara untuk audit kinerja yang menjadi objek audit adalah organisasi, programnya, aktivitasnya, kegiatannya, tugas dan fungsinya. Itu yang menjadi objek audit. Tidak melulu laporan keuangan. Jadi semuanya, organisasinya, programnya, aktivitasnya, kegiatannya. Lalu untuk yang lainnya, pada audit keuangan itu kita menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sementara untuk audit kinerja ini menguji tingkat 3E. Juga untuk di audit keuangan ini bersifat kuantitatif keuangan, sementara di audit kinerja lebih bersifat kualitatif. Pada audit keuangan tidak terlalu analitis, sementara untuk di audit kinerja kita diperlukan analitik kita. Pada audit keuangan tidak menggunakan indikator kinerja, tidak menggunakan standar dan target kinerja. Sementara pada audit kinerja ini kita sangat membutuhkan indikator kinerja sebagai acuan. Juga kita membutuhkan standar dan kita membutuhkan target kinerja. Berbeda dengan audit keuangan. Pada audit keuangan tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat, sementara untuk audit kinerja
mempertimbangkan analisis biaya manfaat. Waktu pelaksanaan audit, kalau untuk audit keuangan ya tertentu umumnya adalah setelah pelaksanaan dilaksanakan atau kita kenal bersama post audit. Sementara untuk audit kinerja waktunya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Kapan kita perlu, kita lakukan. Begitu. Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu. Tadi saya katakan bahwa untuk audit keuangan yang dilakukannya adalah post audit. Sementara untuk audit kinerja mempertimbangkan kinerja masa lalu yang sekarang dan bagaimana ke depannya. Nah, itu agak sedikit beda memang mungkin dari peristiwa keuangannya. Masa lalu, sekarang, dan bagaimana yang akan datang. Itu yang menjadi ranah audit kinerja. Dan yang terakhir, perbedaan antara audit kinerja dengan audit keuangan adalah tidak dimaksudkannya untuk membantu melakukan alokasi sumber daya. Jadi sumber daya tidak dimasukkan secara optimal. Sementara pada audit kinerja dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal. Jadi bagaimana sumber daya yang ada itu dioptimalkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa itu audit kinerja berbasis risiko? Audit kinerja berbasis risiko adalah audit kinerja yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja, memberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko atas program atas program strategis dan prioritas. Maaf, ada mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Audit kinerja berbasis risiko adalah audit kinerja yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja, memberi saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko atas program strategis atau prioritas yang merupakan bagian dari peran dan layanan kapabilitas APIP level 3. Audit kinerja berbasis risiko adalah untuk menilai aspek 3E, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Berikutnya, bagaimana kedudukan audit kinerja berbasis risiko ini dalam Grand Design PIBR? Kita tahu bahwa kita punya Grand Design perencanaan pengawasan berbasis risiko. Bagaimana posisinya audit kinerja berbasis risiko ini? Kedudukan audit kinerja terletak pada tingkat kematangan manajemen risiko pada level 3. Jadi apabila suatu instansi ingin melakukan audit kinerja berbasis risiko, itu MR-nya, manajemen risikonya, kematangan manajemen risikonya harus level 3. Kalau dia masih di bawah level 3, itu hanya untuk perbaikan saja. Dan yang kedua, dalam posisi kapabilitas APIP-nya, ya CM-nya harus level 3 juga. Alhamdulillah kami dari
di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, levelnya itu level 3 agak gemuk. Level 3 gemuk. Apa tujuan audit kinerja? Tadi di awal sudah saya singgung bahwa ada 3 tujuan audit kinerja. Yang pertama adalah meyakinkan, mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan kerja yang meliputi aspek kehematan atau ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Lalu yang kedua, tujuan audit kinerja adalah memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional satuan kerja yang didatangi. Dan yang ketiga adalah sebagai peringatan dini. Audit kinerja juga dapat memberikan peringatan dini atas kinerja dan capaian sasaran dan atau tujuan yang telah direncanakan satuan kerja. Ruang lingkup daripada audit kinerja berbasis risiko ini adalah area pengawasan strategis program prioritas yang memiliki risiko tinggi, sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPBR). Kita tahu dalam hal ini APIP hendaknya melakukan audit kinerja setidaknya pada program prioritas yang paling berkontribusi, paling relevan dalam menentukan sasaran strategis RPJMN atau RPJMD. Jadi yang diambil yang memiliki risiko dan merupakan program prioritas. Apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja atas beberapa program prioritas, maka audit kinerja yang dilakukan hendaknya ditingkatkan hingga level sasaran yang ada di RPJMN atau RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau daerah. Dalam pedoman umum audit kinerja berbasis risiko yang dikeluarkan oleh BPKP itu menjelaskan bahwa proses audit kinerja itu yang berbasis risiko ada 3 tahap perencanaan. Ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap komunikasi hasil audit. 3 tahap ini yang harus kita lalui sehingga proses audit kinerja berbasis risiko mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana tahapan perencanaan di audit kinerja berbasis risiko ini? Tahapan perencanaan pada audit kinerja berbasis risiko terdiri dari pertama persiapan penugasan. Tentu kita persiapkan surat tugas untuk melakukan ini. Lalu penetapan tujuan dan ruang lingkup. Nah, di sini kita melakukan diskusi dengan audit yang akan kita lakukan audit untuk kita tetapkan tujuannya untuk apa, ruang lingkupnya apa. Juga pemahaman proses bisnis auditi kita harus dapatkan. Bagaimana sih proses bisnis auditi itu? Kalau seperti kami di Inspektorat di Kementerian Agama, kami akan mengaudit kinerja misalkan pelayanan nikah. Proses bisnisnya kayak bagaimana di dalam pendaftaran atau pelaksanaan nikah tadi. Kita harus tahu mulai dari bagaimana orang datang ke KUA, bagaimana orang mendaftarkan diri, apa-apa saja yang harus dibawa. Nah, itu proses bisnis seperti itu kita harus tahu ketika kita akan melakukan audit kinerja. Lalu kita melakukan identifikasi dan penilaian risiko-risiko utama. Ya, jadi risiko-risiko yang mungkin terjadi itu kita lakukan, kita data, kita identifikasi, dan kita lakukan penilaian serta pengendalian utamanya. Ini
penilaian risiko ini kita lakukan bersama-sama dengan auditi. Jadi memang kalau dalam audit kinerja, waktu terlama adalah ketika kita melakukan perencanaan ini, sebelum kita melakukan pelaksanaan. Di perencanaan kita melakukan diskusi bersama auditi untuk menetapkan ini. Misalkan kalau di kami pelayanan tadi nikah, berapa lama orang itu mendaftar sehingga dapat tanggal atau dia dapat di ACC tanggal pernikahannya. Oh, cuma 10 menit dengan melihat data penghulu misalnya gitu. Bagaimana kalau nanti ternyata ketika kita lihat data-data yang ada, pendaftaran lebih dari 10 menit, 20 menit. Bagaimana kalau 30 menit? Maka skornya itu kita tentukan di sini. Kita nilai risiko-risiko tadi. Bagaimana ketika menyerahkan buku nikah? Ketika menyerahkan buku nikah, menurut perintah Menteri Agama, segera setelah ijab qabul. Itu nilainya 10. Bagaimana kalau setelah ijab qabul, 1 hari setelah ijab qabul, nilainya berapa? Bagaimana kalau kita ketahui, kita dapat data bahwa si pengantin ini dapat 1 minggu, nilainya berapa? Kan itu dapat data tadi. Nah, ini kita diskusikan bersama. Itu memang agak berat, agak tarik ulur. Pak, itu gampang Pak, nilainya kecil aja menurut kita. Tapi menurut mereka itu susah Pak, kami untuk melakukannya sampai sempurna itu susah. Maka itu harus dapat nilai tinggi. Nah, disitulah kita diskusi, kita tentukan di tahap perencanaan ini sebelum kita melakukan pelaksanaan. Kita lakukan FGD. Juga kita hasil dari tahapan perencanaan tadi adalah kesepakatan penetapan indikator kinerja. Jadi kita udah bersepakat bahwa ini loh yang menjadi indikatornya. Seperti tadi indikator keberhasilan pelaksanaan nikah apa? Kita sepakati bersama. Lalu setelah itu dari hasil kesepakatan ini kita membuat model audit. Model auditnya seperti apa? Lalu program kerjanya juga kita susun program kerja, rencana pengujian bukti yang akan dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan audit kinerja. Ini kita susun berdasarkan hasil kesepakatan tadi. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dalamnya kita ya tentu setelah kita sepakati bersama tadi nilai-nilai indikator-indikator kinerja tadi, ini indikator yang akan saya nilai nih. Nah, disepakati, lalu tingkat penilaiannya juga disepakati, maka kita melakukan pengukuran ya tentu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada, kita lihat, lalu kita nilai, kita uji bukti-bukti yang ada dengan keterkaitannya dengan aspek ketaatan, aspek 3E, dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan tadi. Jadi untuk audit kinerja ini selain aspek 3E kita juga bisa melihat aspek ketaatan. Lalu berikutnya di tahap pelaksanaan kita melakukan identifikasi dan analisis capaian atas area indikator kinerja kegiatan. Ada istilahnya IKK, indikator kinerja kegiatan. Kita identifikasi, kita analisis capaiannya seperti apa sih indikator tadi. Nah, gitu. Apakah capaiannya indikator tadi, area yang tadi kita sudah sepakati bersama areanya itu satu persatu kita analisis. Kalau sudah mencapai 100%, langsung kita buat kesimpulan. Tapi kalau dia tidak mencapai 100%, katakan ada hal yang tidak
tidak sesuai dengan kriteria yang ada, maka kita harus lakukan pengujian. Kenapa ini terjadi? Itu yang akan kita berikan saran untuk perbaikan ke depan, begitu. Oh, kegiatannya tidak efisien karena orang harus pada saat mendaftarkan nikah, orang harus datang ke bank. Oh, sangat tidak efektif pada saat ini. Orang harus bayar cash ke bank. Itu kan bisa pakai mobile banking, bisa pakai internet banking. Oh, ternyata sudah dilengkapi dengan internet banking dengan maka berbeda nilai capaiannya tadi. Lalu berikutnya setelah kita identifikasi, kita analisis terhadap ada di indikator kinerja kegiatan tadi, kita susun temuan. Kita susun temuan atas pengujian masing-masing indikator kinerja kegiatan tadi. Biasa seperti kita audit biasa, melakukan temuan, kita uji gitu. Dan terakhir kita membuat simpulan. Simpulannya bagaimana? Simpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator yang telah disepakati tadi. Oh, ternyata simpulannya kinerjanya begini. Itu tahap pelaksanaan. Yang agak memerlukan waktu lama di kami selain pelaksanaan itu tadi kesepakatan itu agak alot. Di perencanaan agak alot, kita menilai seberapa besar risiko ini, karena risiko itu kan kita sepakati juga di situ. Bagaimana kalau risiko ini tidak terjadi? Bagaimana kalau ini terjadi? Itu semua disepakati di tahap perencanaan. Ya, kalau kita mau ambil simpelnya ya bisa, Pak Ibu, ini sudah given hasil dari kita melakukan FGD dengan audit lain. Lalu tahap kedua, ketiga mungkin bisa, tapi untuk kinerja ini berbeda-beda. Seperti kami di kinerja kantor Kementerian Agama di Jakarta itu tentu berbeda dengan kinerja yang ada di Indonesia Timur. Misalkan tadi kalau di Jakarta bisa untuk pendaftarannya cukup 10 menit. Oh, di sana nggak cukup karena data-data di KUA-nya tidak ada di komputer. Jadi untuk melakukan input data harus manual. Nah, itu sangat berbeda. Makanya dilakukan kesepakatan tadi di dalam tahap perencanaan. Lalu yang tahap yang ketiga, tahap terakhir, ini adalah tahapan komunikasi hasil audit. Tentu kita pahami bersama, kalau Bapak Ibu semua auditor, apa itu tahapan komunikasi? Tentu tahapan penyampaian laporan hasil audit. Yang pertama, pembahasan intern tim untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit simpulan sementara telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup. Jadi setelah dilakukan pengujian oleh beberapa anggota tim tadi, dilakukan pembahasan di secara internal tim. Dipastikan bahwa hasil pengukuran, hasil analisa itu memang sudah didukung dengan bukti-bukti yang reko cuma. Jangan sampai ini tidak didukung dengan bukti yang reko cuma. Nah, situlah peran ketua tim untuk mereview anggotanya, mereview isi notisinya, hasil simpulan sementara. Lalu berikutnya, setelah digodok di internal tim,
oh ini sudah didukung dengan bukti yang reko cuma, ini sudah kondisinya seperti ini, memang ini perlu disampaikan, ini sangat memiliki risiko yang besar, segala macam, dan pertimbangan tim kita serahkan, dan kita akan memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil komunikasi hasil audit tadi. Kalau Bapak Ibu auditor tentu paham tanggapan terhadap simpulan yang kita berikan, notisi yang kita berikan. Lalu pembahasan akhir secara formal dengan auditi. Kita bahas, Bapak, ini dari hasil analisa kami ternyata di sini bla 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 bla. Bapak kurang efektif dalam hal ini, pekerjaan Bapak untuk pekerjaan A, Bapak tidak efisien, Bapak tidak ekonomis. Nah, itu dibahas secara formal, resmi oleh tim bersama dengan auditi. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada, serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat tercapai. Ini rekomendasi yang diberikannya seperti itu. Akan memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko, akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi tingkat risiko organisasi, gitu. Nah, ini ada beberapa metode pengukuran kinerja. Jadi umumnya kalau yang saya pelajari untuk metode pengukuran kinerja itu ada 3 metode, yaitu program logik, IPMS, dan BSC, Balance Scorecard. Kalau kami di Kementerian Agama untuk audit kinerja yang berbasis keuangan, itu metode pengukurannya dengan Balance Scorecard. Sementara pada saat ini untuk audit kinerja yang berbasis tugas dan fungsi, kami menggunakan metode IPMS. Ini saya contohkan untuk balance scorecard yang kita ketahui yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David Norton, yaitu suatu metode pengukuran yang merumuskan pengukuran kinerja dengan menggunakan 4 perspektif. Jadi agak berbeda dengan metode IPMS. Kalau untuk balance scorecard kita mengenal adanya 4 perspektif. Yang pertama perspektif stakeholder, yang kedua perspektif keuangan, yang ketiga perspektif internal proses, dan yang terakhir perspektif inovasi atau pertumbuhan dan pembelajaran yang biasa dikenal dengan PP. Lalu apa yang diukur kalau pakai balance scorecard atau Bapak Ibu untuk audit kinerja yang berbasis risiko, apakah bisa pakai balance scorecard? Bisa. Yang diukur pertama di perspektif stakeholder, yaitu pemenuhan kebutuhan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ya untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang diukur adalah peningkatan kualitas SDM. Untuk perspektif internal proses, ini yang diukur adalah keandalan sistem dan prosedur. Sementara untuk perspektif keuangan, itu yang diukur adalah nilai efektivitas dan efisiensi. Untuk perspektif stakeholder, ini untuk mewujudkan visi instansi, apa yang dilakukan atau bagaimana memuaskan kebutuhan stakeholder.
Apakah stakeholder sudah puas dengan layanan yang diberikan? Itu. Ini bisa kita gunakan untuk mengukurnya, bisa kita dengan survei. Survei kita tanyakan, kita berikan pertanyaan-pertanyaan kepada audiens yang kira-kira menjadi stakeholdernya. Lalu untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, ini dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan instansi perusahaan. Bagaimana instansi itu melakukan hal-hal yang akan menunjang keberhasilan, yang akan mengurangi risiko dari tidak terpenuhinya tujuan organisasi. Apa yang dilakukan oleh dia? Ini kita nilai nanti apa-apa saja sih dari kegiatan yang ada itu masuk ke, oh ini masuk ke perspektif stakeholder, oh ini masuk ke perspektif pertumbuhan pembelajaran. Biasanya kalau pertumbuhan pembelajaran ini untuk peningkatan keberhasilan, menunjang keberhasilan itu bisa peningkatan kemampuan SDM, itu seperti adanya diklat-diklat, BIMTEK, ya alhamdulillah seperti yang dilakukan oleh LKP Kindo ini luar biasa. Ini bukan saya endorse, saya nggak ada perjanjian dengan tapi ini salah satu langkah bahwa kita untuk meningkatkan kemampuan SDM. Kita share seperti ini, kita sharing seperti ini. Kalau bahasa saya ini adalah ngobrol pintar. Nah, ngobrol pintar. Kita ngobrol-ngobrol tapi ada hasilnya. Lalu perspektif yang ketiga adalah perspektif internal proses, yaitu kita untuk menilai, untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan stakeholder. Apakah stakeholder ini sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya? Apa sistem yang diambil dan prosedur apa yang harus tersedia untuk memfasilitasi kebutuhan stakeholder? Ini internal proses di dalamnya. Dan yang terakhir adalah perspektif keuangan, yaitu untuk menunjukkan keberhasilan keuangan, bagaimana auditi mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Apakah pengeluaran keuangannya sebanding dengan kegiatan atau output yang dihasilkan? Ini kita lihat, kita nilai, kita analisa. Setelah dibagi 4 perspektif tadi, gitu. Ini sedikit penjelasannya bahwa perspektif stakeholder, perspektif ini menjelaskan bagaimana cara memenuhi kepuasan pelanggan melalui penyediaan barang jasa yang berkualitas, serta bagaimana proses yang dilakukan untuk memenuhi kondisi tersebut. Untuk mengakomodasi kepentingan itulah, instansi harus mengetahui dengan tepat pemenuhan kebutuhan stakeholder. Lalu nanti kita analisa juga risiko-risiko apa yang akan terjadi yang mengarah kepada tidak adanya pemenuhan kepuasan pelanggan. Risiko-risiko apa yang mungkin terjadi. Ini kita analisa satu persatu. Lalu untuk perspektif keuangan atau perspektif finansial menekankan pentingnya bagaimana memuaskan stakeholder dengan pengeluaran biaya yang efektif dan efisien. Seperti tadi, untuk mengeluarkan uang agar stakeholder puas di haji, misalnya kami itu membuat Siskohat, buat sistem yang terintegrasi Siskohat. Siskohat ini supaya pelayanannya memuaskan, maka harus terkontrol, harus aman, tidak ada intervensi di dalamnya, tidak bisa orang mengutak-atik, memindahkan, menukar, dan segala macam. Juga risiko terkena hack, risiko data
rusak, risiko macam-macam yang akan kita analisa di sana. Apakah uang yang diberikan tadi itu dapat menimbulkan membawa kepuasan pada stakeholder. Untuk instansi pemerintah yang sifatnya tidak mencari laba, maka perspektif finansial berbeda dengan perusahaan yang bersifat komersial. Nih ya tentu kalau untuk yang perusahaan yang bukan kementerian yang mencari laba ya tentu perspektifnya berbeda. Dengan modal sedikit maka dapat keuntungan yang banyak, yang besar gitu. Bagaimana sih modalnya kecil tapi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar, yang lebih cepat gitu. Jadi kalau untuk instansi pemerintah pengukuran finansial hanya bersifat sebagai penunjang saja. Dan di perspektif keuangan ini yang diukur adalah biaya yang dikeluarkan telah sebanding dengan outcome yang ada. Biayanya dengan outcome-nya bagaimana, dengan output-nya bagaimana, apakah sudah sesuai atau sudah sebanding belum. Ini kita nilai. Ya tentu kalau kita melakukan audit kinerja seperti ini pada proyek-proyek zaman dahulu, kita tahu dulu ada karena dulu sih belum ada audit kinerja. Pembangunan SD Impres, bagaimana kita audit kinerja. Itu ya tentu secara finansial ya tentu biaya yang dikeluarkan dengan outcome yang dihasilkan ya jauh berbeda. Biayanya besar, SD Impresnya dibangunnya di tengah hutan. Siapa yang mau sekolah di sana? Nah, ini agak pengukurannya ke sana bahwa biaya yang ada itu harus banding dengan outcome atau output yang akan dihasilkan. Untuk perspektif internal proses, pada perspektif ini menekankan perlunya meningkatkan strategi internal, antara lain proses perbaikan sistem dan prosedur administrasi dan keuangan, perbaikan struktur organisasi, perencanaan, pencatatan, pelaporan, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pegawai, pengendalian biaya yang lebih baik, serta peningkatan metode dan teknologi yang digunakan untuk peningkatan pelayanan stakeholder atau pelanggan. Lalu proses internal adalah bagaimana mekanisme kerja yang memenuhi kepuasan dan harapan daripada stakeholder. Ini perspektif pertumbuhan. Perspektif ini menekankan bagaimana meningkatkan kualitas SDM dengan mengembangkan inovasi dan pembelajaran melalui berbagai penelitian dan pengembangan. Ini masuk ke dalam perspektif pertumbuhan. Bagaimana dia meningkatkan kualitas SDM-nya. Dalam proses ini diperlukan perubahan-perubahan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Dan kondisi ini akan tercapai apabila SDM memiliki kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitasnya. Kalau di kami, proses pembuatan akta ikrar wakaf misalnya, risiko daripada kalau kita tidak perspektif pertumbuhan ini rendah, misalkan ya si petugasnya nggak ngerti bagaimana cara yang dimaksud wakaf apa, siapa itu yang akan mewakafkan, wakifnya siapa, lalu tanah yang bisa diwakafkan bagaimana. Nah, kalau nggak ngerti kan perlu adanya peningkatan SDM agar meningkatnya kualitas pelayanan pada stakeholder. Nah, ini contoh pengukuran dengan balance scorecard. Misalnya mengukur perspektif stakeholder. Yang diukur adalah yang berkaitan dengan kepuasan daripada stakeholder itu sendiri. Bagaimana mengukur kualitas jasanya, jasa pelayanan tepat waktu, tadi penyerahan buku nikah tepat waktu, setelah ijab kabul selesai langsung kasih tepat waktu, tidak diulur-ulur.
menyelesaikan pembuatan akta ikrar wakaf cukup 1 minggu, cukup. Selesai 1 minggu, nah, berarti untuk perspektif stakeholdernya bagus. Risiko-risiko yang akan dihadapinya kita analisis dan kita ukur untuk perspektif ini. Kuantitas pelayanan meningkat, kecepatan pengolahan data juga bagus, dan sarana prasarana pelayanan memadai. Ini yang masuk dalam perspektif stakeholder. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, ya tadi meningkatkan kualitas sumber daya. Apakah SDM sudah memadai? Satu kantor itu cukup enggak orangnya sekian. Tapi kalau untuk kualitas SDM di kami memang agak cukup riskan. Risiko-risiko yang terjadi dari tidak adanya kualitas SDM ini cukup besar, terutama karena kami kan pelayanan masyarakat sampai level bawah, yaitu di KUA. Di KUA yang ada di belahan Indonesia Timur, itu ada yang kantor KUA-nya, kepala KUA-nya dia, penghulunya dia, tukang sapunya dia, penjaganya dia. Itu. Jadi semuanya dia. Nah, ini kan perlu dilakukan pengukuran seperti ini. Oh, berarti ini nanti akan membawa apa resiko-resiko apa yang terjadi bila dia juga yang jadi penjaga keamanan, dia yang melakukan tugas-tugas kepala KUA, dia yang melakukan tugas-tugas penghuluan, dia melakukan tugas-tugas lainnya di KUA. SDM memiliki kualitas memadai dan punya motivasi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Untuk internal proses, ini pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan. Bagaimana sisdalmennya? Sudah memadai apa belum? Internal proses itu menghubungkan antara mekanisme kerja dengan kepuasan dan harapan stakeholder. Ini internal proses. Nah, yang untuk perspektif keuangan, ini kita dilakukan untuk mengukur rasio biaya yang dikeluarkan berbanding anggaran yang tersedia. Lalu resiko biaya yang dikeluarkan yaitu produk yang dihasilkan atau pelayanan yang diberikan. Bagaimana sih perbandingannya, bagaimana antara yang dikeluarkan dengan produk yang dihasilkan, bagaimana biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang tersedia. Nanti baru terjawab apakah keuangan-keuangan tadi cukup efektif, apakah keuangan tadi cukup efisien, apakah sudah ekonomis, gitu. Dan ada tahapan setelah melakukan penilaian, pengukuran, itu ada tahapan pemilihan dan penetapan indikator kinerja. Memang di depan sudah kita bahas bersama bagaimana pemilihan dan penetapan indikator kinerja yang akan kita ambil, yaitu menilai kelayakan indikator kinerja auditi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal. Jadi IKK yang akan kita nilai kelayakannya itu kita bandingkan dengan SPM-nya dia punya SPM nggak, standar pelayanan dia gimana, atau SOP-nya dia gimana, dia punya nggak SOP-nya. Kalau SOP dia nggak bikin, kan kita di instansi punya SPM, standar pelayanan minimal seperti apa gitu. Lalu juga tujuan strategis organisasi tersebut apa. Nah, terakhir best practice kita sebagai APIP bisa juga berkembang di sana dalam menilai kelayakan indikator kinerja auditi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, suatu program, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini indikator kinerja terdiri dari input, output, outcome, manfaat, dan dampak.
Ya, ini perlu dibedakan. Kalau audit keuangan biasa, mungkin kita tidak lihat ke manfaat dan lihat dampak. Contoh, apabila kita membeli, ada proses pengadaan air mineral kemasan. Apabila harganya sudah mengikuti harga pasar, tidak ada kemahalan harga, barangnya ada, lalu prosedurnya sudah benar, untuk diaudit keuangan selesai sampai situ. Namun untuk audit kinerja, apalagi yang berbasis risiko, kita tidak hanya melihat tingkat uangnya, harganya, tapi juga melihat manfaat dan dampaknya. Suatu kantor apabila dia ingin mengadakan pengadaan laptop, maka dia juga harus melihat kebutuhannya. Perlunya 5, dia beli 10, tentu manfaatnya kurang. Lalu bagaimana dampaknya? Beli laptopnya yang dibutuhkan i7, belinya i3. Ya, tentu tidak berdampak dan tidak ada kurang manfaatnya. Berbeda dengan audit keuangan yang hanya cukup sampai tingkat kemahalan tidak terjadi, prosedur sudah dilalui, barangnya ada atau tidak fiktif. Untuk audit kinerja kita melangkah lagi, yaitu menilai bagaimana manfaat dan apa yang menjadi dampaknya. Dan terakhir ini ada penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Setelah kita lakukan tahap-tahap tadi, kita menyusun temuan dan simpulan hasil audit. Sini APIP menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. Hanya rekomendasinya berbeda dengan audit keuangan, kita auditnya untuk mengurangi risiko tadi. Ke depan bagaimana? Makanya kalau untuk audit risiko pada penggunaan anggaran, itu juga selain anggaran yang lalu juga anggaran yang sekarang. Jangan sampai rekomendasi kita di risiko, kita melihat yang lalu kita merekomendasikan ternyata di tahun ini sudah berjalan. Nah, itu kan mubazir. Misalkan mengurangi risiko tadi, risiko keterlambatan penyampaian buku nikah, maka dilakukan ada tanda terima dari pengantin. Oh, ternyata itu tahun lalu, tahun ini sudah ada, ya nggak perlu direkomendasikan. Itu. Tapi perlu mencari penyebabnya. Ya, kita tahulah sama-sama bahwa notisi itu ada kondisi, ada juga penyebabnya. Penyebabnya kita gali, kita ungkap apa yang menjadi penyebabnya. Lalu kita buat simpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja tadi yang sudah disepakati di awal yang terkait aspek ketaatan dan aspek 3E. Lalu kita menyusun rekomendasi, rekomendasi tadi mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, itu rekomendasinya, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi. Nah, ini cukup rekomendasinya seperti itu. Dan berikutnya pengkomunikasian hasil audit dan monitoring. Ini yang terakhir, yaitu pengkomunikasian hasil audit dan monitoring. Setelah tadi kita menganalisa, kita melakukan pengukuran terhadap risiko-risiko yang ada, kita nilai, kita berikan dia notisi hasil dari analisa kita semua,
maka kita sampaikan, kita komunikasikan hasil audit kita kepada pihak manajemen. Untuk apa? Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dan rekomendasi. Ini perlu sekali tanggapannya. Mungkin cara pandang kita berbeda atau ada yang perlu ditanggapi oleh manajemen. Lalu yang berikutnya kita susun setelah sudah ada tanggapan auditi. Nanti kalau perlu kita tanggapi ada tanggapan auditor juga. Auditi menanggapi karena tidak menerima analisa kita, nanti auditor bisa melakukan tanggapan auditor dan itu menjadi final. Setelah ada tanggapan atas simpulan dan rekomendasi yang ada, maka kita susun dan kita sampaikan laporannya. Tentunya setelah proses segalanya selesai, sampaikan laporannya, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah monitoring tindak lanjut. Bagaimana kita memonitoring tindak lanjut saran-saran kita untuk perbaikan manajemen tadi. Jangan sampai saran-saran kita hanya seperti resep dokter yang tidak di resep dokter dikasih, resepnya tidak dibawa ke apotik, dapat obat, obatnya tidak diminum karena terkesan dengan resepnya, terkesan dengan auditornya, auditornya cukup cantik, auditornya penyampaian kalimatnya bagus, ya dengan komunikasi yang baik, terkesan laporan disimpan, dimasukkan ke figura, tidak ditindaklanjuti. Nah, ini perlu dimonitor sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap saran atau rekomendasi dari auditor untuk perbaikan manajemen ke depannya. Nah, ini ada kata yang cukup bagus saya ambil dari kawan saya. Ini ditulis, mengelola risiko lebih penting daripada sekedar bereaksi ketika masalah telah terjadi. Jadi audit dengan berbasis risiko ini sangat penting. Kita bisa mengelola risiko yang ada, kita bisa mengurangi risiko yang ada, kita bisa memanage risiko yang ada. Itu lebih baik kita lakukan daripada kita melakukan aksi ketika masalah telah terjadi. Itu saja yang banyak dari saya tentang audit kinerja berbasis risiko. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi saya pribadi, dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu semua yang tidak selalu lupa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tidak puas, karena kalau tidak puas kita terus belajar, dan saya memang bukan laki-laki pemuas. Kalau nggak puas, kita baca lagi, kita gali lagi, bener gak sih apa yang tadi dibicarakan, maksudnya apa sih gitu. Buka lagi. Kalau emang ini ada, nanti saya sharekan filenya pedoman umum audit kinerja berbasis risiko, dan alhamdulillah saya sudah baru menyusun bab 3. Saya buat buku tentang audit kinerja berbasis risiko. Kemarin saya sudah nyambung dikit dah di sini, nggak apa-apa. Padahal banyak kawan-kawan yang sudah banyak bikin buku ya, Bapak Ibu ya. Kemarin sudah bisa menulis audit kinerja berbasis tugas fungsi. Lalu berikutnya nulis
audit kinerja berbasis keuangan. Nah, ini yang berbasis risiko memang agak sulit karena di dalamnya nanti harus disajikan juga bagaimana manajemen risikonya, bagaimana untuk membuat peta risiko itu agak sedikit sulit dan makanya saya belum selesai itu. Barangkali itu yang banyak dari saya, Ibu Moderator dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, baik dari itu auditor maupun non-auditor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo, Pak Haji Purnomo, mohon maaf. Terima kasih Pak, semoga ilmunya bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti materi webinar malam ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini mungkin pertanyaan kita batasi cukup satu saja, karena kesiapan narasumber untuk setelah ini ada hal yang harus dilakukan. Maka dari itu pertanyaan kita batasi satu saja. Ya, pertanyaan malam ini sudah hadir dari Pak Nurhalis. Pak, izin Pak Haji Purnomo. Ya. Mau pakai haji kalau ada waktu. Izin bertanya, dalam melaksanakan audit kinerja sudah harus dimasukkan dalam PKPT di awal tahun dengan menetapkan program dan kegiatan yang beresiko dan prioritas. Dalam melaksanakan audit kinerja, apakah sudah harus barangkali gitu ya? Apakah sudah harus dimasukkan ke dalam PKPT di awal tahun? Di awal tahun dengan menetapkan program dan kegiatan yang berisiko dan berisiko dan prioritas, gitu kan? Kalau memang di PKPT-nya Pak Nurholis luar biasa ini, dan terima kasih pertanyaannya, super sekali. Untuk melaksanakan audit kinerja, apakah harus dimasukkan dalam PKPT di awal? Ya, tentu dimasukkan Pak, program pengawasan tahunan di awal, dan di sana kan di PKPT kita tetapkan program-program untuk kegiatan-kegiatan apa yang beresiko dan menjadi prioritas, gitu. Kita tetapkan dulu. Jadi harus dimasukkan ke dalam PKPT di awal, kan kalau nggak ada di jadwal PKPT bagaimana? Lalu yang berikutnya, apakah dalam audit kinerja boleh mencantumkan jumlah kerugian? Ya sangat boleh, sangat boleh. Ketika tidak ekonomis tadi ternyata ada kegiatan yang tidak ekonomis, maka dia termasuk ke dalam kerugian. Cuma kalau kami tidak berani membunyikan di notis itu kerugian negara, karena konon kabarnya kalau kerugian negara itu hanya bisa ditetapkan oleh pengadilan. Jadi kami menuliskannya ada kelebihan bayar, seperti BPK RI kan begitu. Terjadi kelebihan bayar untuk pengadaan ini. Nah, itu nilai ekonomisnya jatuh itu. Nah, gitu. Boleh Pak, Pak Ramadan nih Pak. Ini luar biasa juga. Mencantumkan jumlah kerugian. Sangat boleh. Silakan. Lalu yang terakhir barangkali Pak Samsurijal ya. Betulan, mohon maaf saya ada kegiatan lagi nih setelah ini. Apakah dalam audit kinerja jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya saja selisih realisasi fisik volume pekerjaan dapat direkomendasikan pengembalian ke kas negara? Ya, itu betul. Mantap ini Mas Samsul Rizal. Ya, ketika audit kinerja tadi ada selisih fisik volume pekerjaan, ya tadi nilainya jadi bisa
kalau dia kelebihan fisiknya, volume fisiknya itu membawa kepada nilai keuangan, berarti dia tidak ekonomis. Juga dia tidak bisa dibunyikan tadi ketidakekonomisannya tadi karena adanya kelebihan kekurangan volume antara kontrak dengan realisasi. Rekomendasikan saja Pak pembalian ke kas negara atau ke kas daerah ini bisa seperti yang ditanyakan Pak Ramadan tadi. Setelah kita hitung jumlah kelebihan bayarnya, rekomendasi kembalikan ke kas negara atau ke kas daerah. Terakhir barangkali Bu Asri ya, Bu Sri Harsodewi. Kayak kawan saya nih waktu pembentukan di BPKP. Bu Asri, terakhir Bu Asri ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini yang terakhir nih Bu Moderator, izin bertanya. Audit kinerja berbasis risiko, setidaknya auditi sudah mempunyai daftar risiko. Iya, betul. Bagaimana bila belum ada daftar risiko? Kita tadi, kalau dia belum punya daftar risiko, kita lakukan diskusi dengan mereka. Ini loh daftar-daftar risiko yang akan kita nilai, begitu. Kalau di kami ada perintah Pak Menteri, setiap satuan kerja harus punya daftar risiko, harus punya peta risiko. Kalau yang belum punya, ya otomatis kita berdiskusi, kita tetapkan risiko-risiko yang akan terjadi. Ini loh daftar risiko kamu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nanti yang terbesar saya nilai besar, ya tentu yang kecil nilai skornya kecil. Kalau setelah didaftar tadi, oh Pak ternyata ini kalau menurut saya ini risiko kecil Pak, boleh. Jadi setelah kalau dia tidak punya kita susun bersama. Ini risiko-risiko yang akan terjadi dan risiko-risiko yang akan kita nilai, begitu barangkali. Begitu barangkali Ibu Moderator dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini atas ketidaknyamanannya karena harus ada acara lagi. Saya ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya menjawab beberapa pertanyaan yang ada malam ini. Sekali lagi kami juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena setelah ini narasumber kita masih ada kegiatan lagi. Jadi untuk pertanyaan malam ini nggak ada suaranya. belum kedengaran ya Pak? Iya sudah ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk materi malam ini. Mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian karena malam ini kita dibatasi oleh waktu karena setelah ini narasumber juga masih ada kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan ini. Baik Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak atau cukup Pak? Sekian. Cukup barangkali, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Haji Purnomo. Sampai jumpa di lain kesempatan di materi selanjutnya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Sukses. Ya, makasih Pak Moderator semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.